Gembala memberi tema kita yang sangat luar biasa. Gereja yang dinamis. Gereja yang apa? Dinamis. Apa lawan katanya dinamis? Loyo gitu. Bahasa Inggrisnya loyo tuh. Inggris melempem lagi. Nah, saya tanya serius, apa bahasa Inggrisnya loyo? Apa? Apa Pak? Gak apa-apa di belakang. Mbak, itu Sunda itu. Orang Sunda juga di sini. Kok mah ada, Mang? Apa? Worn out? Di? Lethargy. Apa lagi? Tired. Oke lah, pokoknya ngerti ya. Jadi gereja yang tidak dinamis pasti loyo. Loyo? Nah, saya tanya, antara kita dengan setan, wah gak enak ini perbandingan. Siapa yang lebih dinamik? Ayo, setan dengan kita, siapa lebih dinamik? Betul. Kalau ketemu mereka tanya, setan, kamu tuh makan vitamin apa, suplemen apa? Kok kamu dinamik betul? Saya pernah tanya. Apalagi setan itu gak perlu istirahat. Gak usah coba cari mereka, percaya saya. Setan itu yang namanya ngantuk itu gak tahu. Percaya gak? Terus saya tanya, percaya gak? Setan itu namanya ngantuk itu, coba kalau ketemu setan ngantuk itu apa? Dia pasti bingung. Nah, kalau setan itu ngantuk saja nggak pernah, apalagi tidur. Betul? Nggak makan vitamin, nggak makan suplemen, dynamicnya luar biasa. Dan lihat yang ada di sekitar kita, kejahatan makin aneh-aneh. Betul? Kejahatan itu nggak ada kampusnya. Kan ada kampus kejahatan. Tapi setan itu jenius untuk membuat semua jenis kejahatan, bahkan yang aneh-aneh. Betul atau salah? Maka itu kalau kita tidak dinamis sebagai murid-murid Tuhan Yesus, betul-betul bumi jadi seperti neraka. Ngeri. Ya betul atau tidak? Bayangkan manusia ini perlu istirahat. Berapa banyak di antara kita orang istirahat lemes, loyo. Betul? Semalam tidurnya nggak enak, besok pagi bangun pasti bukan capek, marah. Betul nggak? Nah itu manusia. Maka itu kalau kita tidak hidup dinamis, dynamic, habis gereja Tuhan. Kita pasti kalah. Saya tanya lagi, dalam kedinamisan setan yang dynamic itu, setan itu kalau bekerja perlu waktu yang panjang atau waktu yang pendek? Betul. 1 detik buat setan itu sangat dihargai. Catat ya, 1 detik buat setan itu very valuable for them. Saya beri bukti. Siapa pernah tahu sebuah fakta? Orang lagi driving, lagi nyetir, meleng 1 detik, itu nyimpangnya sudah berapa meter? Lo ngerti nggak saya tanya ini? Saya jawab gitu. Kok nggak jawab? Nah, betul ya? 1 detik saja kita meleng. Nah, meleng itu bahasa Inggrisnya apa lagi? Meleng, bukan hal ini. Apa bahasa Inggrisnya meleng? Lost control, apalagi? Nah itu bahasa Inggrisnya lebih hebat.
Oh, ngelamun yang jawab Sumi bukan. Ini Pak Freddy yang jawab ini. Meleng 1 detik waktu driving. Bahaya nggak? Lu coba bahaya. Bulan Januari yang lalu, kalau saya ingat ini sedih. Saya hadir di sebuah funeral pemakaman seorang dokter. Memang dia sudah tua, umur 88 dia meninggal. Orang Surabaya sekolah di Jerman dari tahun 50-an. Dia dokter spesialis, dan saya belum pernah ketemu ada dokter spesialisnya 4 sudah. Dia pertama urologi, tahu ya, bagian ginjal apa, terus ngambil apa. Wih, super genius. Tapi sedih sampai hari dia meninggal. Dia tetap tertuduh. Karena berapa tahun yang lalu saya lupa. Anaknya 2. Dia pergi dengan istri dan 2 anaknya. Nah, anaknya duduk di car seat di bagian belakang. Ini tinggal di Jerman, setir kiri, istrinya sebelah kanan. Nggak tahu bagaimana anak perempuannya itu nomor 2. Maaf ya, muntah. Wajar anak kecil. Nah, refleks bukan? Betul nggak? Mendengar anaknya muntah. Nah, dokter ini cuma noleh sebentar untuk melihat anaknya ini. Dia nabrak. Istri dan anak lakinya meninggal di tempat. Waktu saya ketemu dia pertama kali, kejadian itu sudah berapa tahun lalu. Dan tetap berkata, aku nyesal. Banyak orang nasihati, ya sudah terjadi, mau bagaimana? Mau nyalakan siapa? Itu loh dinamiknya setan. Cuma meleng sebentar. Maka itu jangan main-main dengan waktunya setan. Setuju saya? Dalam 1 detik setan bisa membunuh satu bangsa. Lihat perang Ukraina dengan Rusia. Hanya karena perkara sepele sebetulnya. Ya itulah perbuatan si setan. Very dynamic. Saya tanya lagi, antara manusia dengan setan, siapa yang paling pintar memanfaatkan kesempatan? Pintar semua loh kita ini. Betul. Setan itu paling pintar menggunakan kesempatan. Maka itu kita harus hati-hati. Meleng dikit, juga mereka bekerja luar biasa. Maka itu kenapa firman Tuhan berkata kita harus alert, selalu berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu bagaimana mereka bekerja menyerang kita. Antara setan dengan kita, ini dalam perang. Siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang nggak bisa melihat siapa? Mudah-mudahan terjemahnya bisa. Antara kita dengan setan, siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang nggak bisa melihat siapa? Nah, cepatan siapa? Ngomong apa? Ayo. Setan bisa lihat kita. Setan bisa lihat kita, tapi manusia nggak bisa melihat mereka. Tidak semuanya. Coba renungkan. Perang model begini, walaupun kita dipersenjatai dengan senjata wah yang super canggih, yang pasti kalah siapa? Kenapa?
Ayo, kenapa kita pasti kalah walaupun punya persenjataan super canggih? Ya karena kita nggak bisa ngeliat. Maaf, ini istilah saya, jangan tersinggung. Kita lagi ngupil. Bahasa Inggrisnya maaf. Kita lagi ngupil. Setan bisa nembak kita nggak? Jangan apa cepat. Sangat bisa. Cuma sebentar. Jangan sampai mobil 1 jam. Wih, nyari apa kamu? Mobilnya seperti apa? Mobil cuma sebentar. Lagi sekali saya pakai contoh driving, lagi nyetir. Kenaan mobil bahaya nggak? Maaf ini Pak. Biasanya yang bisa nyetir tuh saya tanya kok bahaya sekali. Kenapa ibu diskusi sama anak? Ini anaknya. Nggak apa-apa. Betul? Nah, dari contoh-contoh ini, mau hidup Kristen jadi loyo? Saya tanya cepet. Enggak. Kalau kita lemes, kita loyo, lelas tadi orang sempat bilang, habis kita. Habis. Maka itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga. Kita baca. Udah? Mau yang bahasa Inggris silakan. Tetapi siapa? Jangan kamu, saya tahu tuh kamu. Cuma ini saya nggak bisa baca ya. Kamunya siapa harusnya kita? Nah itu. Tetapi kita akan apa? Menerima kuasa. Saya nggak bisa bahasa Yunani, tapi berapa teman saya bisa bahasa Yunani. Jadi bahasa perjanjian baru itu Greek, bukan Hebrews, bukan Ibrani, tapi Yunani. Nah dalam bahasa Yunani bunyinya demikian. Tetapi gereja akan menerima dinamit. Ayo, mendengar kata dinamit, jangan mikir bakso rudal, awas. Ayo, mendengar kata dinamit langsung mikir apa? Apa? Gak dengar. Ayo, cepat saya tanya. Ledakan, betul. Apalagi? Apa? Bom, oke. Apalagi? Mendengar kata dinamit. Hebat. Ini pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan kita. Dia nggak beri kita duit, dia nggak beri kita senjata apa-apa. Cukup satu senjata ini. Kita akan menerima dinamit. Ayo ledakan, bom. Apa lagi? Dinamit. Wah, ini luar biasa. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Ini yang sangat ditakuti oleh setan kalau gereja punya dinamit ini. Katakan amin. Maka itu si setan berusaha kita kehilangan dan ketinggalan dinamit itu dalam hidup. Karena begitu si kunyuk si setan tahu kita nggak bawa dinamit itu dalam hidup kita 24 jam sehari, catat, langsung habis kita. Ini fakta. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Jadi siapa dinamitnya? Roh Kudus. Dunamos itu jamaknya, pluralnya. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Cara cari sebuah buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Ada loh bukunya, keren gak itu?
Saya dapat buku itu Agustus 89. Kaget. From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa gak ditulis from Jerusalem to Indonesia? Yang compiled itu bukan tulisan tapi compiled. Namanya Ruth Tucker, RUTH space TUCKER. Nah, itulah satu-satunya buku di dunia yang menuliskan where is the ends of the earth. Mana ujung bumi itu? Kaget, saudara. Ternyata dunia penginjilan, dunia misi mengakui ujung bumi itu ada di Papua, saudara. Maka itu April 90 saya pindah ke sana sampai hari ini. Saya ingin ada di ujung bumi. Ada dinamit, ada dunamos yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Nah, iblis takut. Maka itu saya harus katakan, jangan tersinggung. Bukan doa puasa yang membuat setan takut. Bukan doa keliling. Untung di Australia nggak ada. Di Indonesia ada yang bodoh-bodoh. Masa setan dikencerotin minyak, urapan, anggur, perjamuan, colok-colok. Ada yang ngikut itu pernah? Jangan lagi. Setannya geli. Setan kok semprotin minyak dan anggur perjamuan. Gobloknya itu. Ide dari mana? Terus dikipasi pakai banner. Kayak orang bakar sate kipas-kipas. Enggak bisa. Setan gak akan pergi dengan cara itu. Katakan amin. Setan akan KO dan gemetar kalau mereka lihat gereja selalu bawa dinamit ini kemana-mana. Itu bisa meledakkan mereka. Itu yang Tuhan tulis. Tolong saya yang di rumah juga, yang di sini ada ayat di Kisah Rasul. Bentuk dinamit ini ditulis begini. Ya, tolong carikannya. Jadi kemana-mana murid pergi itu menjungkir balikan dunia. Ada yang pernah tahu nggak? Tolong carikan. Ya, maaf, saya karena tadi baru saya tanya temanya apa, jadi yang bagian ini saya nggak siapkan. Tolong cari. Jadi kalau sudah ada yang muncul, beritahu. Itu di Kisah Rasul. Bahwa murid-murid itu disebut orang-orang yang menjungkir balikkan dunia. Karena kemana saja mereka pergi, ledakan-ledakan untuk kerajaan setan itu terjadi. Oke, saya teruskan. Nah, kekuatan ini yang sangat diperlukan untuk hidup kita sebagai gereja Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan kalah. Mau dengan cara bagaimanapun juga. Kita gak akan tahu setan akan nembak kita pakai senjata apa. Betul tidak? Kita tahu gak? Gak tahu. Yang kedua, setan nembak kita dari jurusan mana? Kita gak tahu. Karena kita nggak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Siapa pernah ngalami suami istri lagi enak-enak duduk berdua, ya, ngemil kacang atau minum teh, kopi, enak-enak. Tiba-tiba yang satu salah ngomong, yang satu meledak. Kamu ngomong apa barusan tadi? Nanti pernah gak kejadian itu? Nah, itu kan cuma hal yang sedikit, bisa jadi masalah. Itu yang dikerjakan oleh setan kalau kita gak berhati-hati. Saya masih ingat sejarah kejadian the First World War, Perang Dunia Pertama, itu terjadi karena
Bacanya hoax atau hoax? Berita bohong itu. Hoax, saya ngerti ya. Itu gara-gara hoax berita bohong itu meledak perang dunia pertama. Dan kita tahu di sosial media manusia lebih percaya yang benar atau lebih percaya hoax? Ya jawab dong, manusia lebih suka berita yang mana? Nah, berita sampah itu justru kita sukai. Gosip, betul. Katanya itu loh, katanya. Itu yang merusak persahabatan. Betul atau salah? Udah ketemu ayatnya? Belum? Amos? Bukan. Di Kisah Rasul. Ada yang tahu? Tolong. Orang banyak begini yang Facebook, Instagram, tolong saya juga. Mereka disebut kemana saja mereka pergi, mereka itu menjungkir balikkan dunia. Oke, saya tunggu ya sampai saudara cari. Kalau kita melihat fakta ini, ternyata dinamit atau dunamos itu bekerjanya lewat kata-kata. Lihat itu, lewat kata-kata. Hati-hati. Kata-kata kita itu mengandung kuasa, katakan amin. Ya, kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 3. Atau mulai ayat 1 dulu ya, Yohanes 1 ayat 1. Ini kuasa itu, ini dunamos itu, dinamit itu. Yohanes ini Yosua. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah siapa? Nah, lihat, saya nggak tanya apa, karena firman ini person. Itulah Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, the word. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Wah, ini luar biasa. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba bahasa Inggrisnya, karena terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru agak membingungkan. Ya. Tolong gereja download aplikasi Sabda. Itu aplikasi hebat. Sabda itu buatan saudara kita dari kota Solo, Jawa Tengah. Di aplikasi Sabda itu ada ratusan bahasa yang dipakai. Untuk Alkitab bahasa Indonesia saja, di Sabda itu ada 14 versi. Bahasa Jawa ada 3 versi, bahasa Batak ada 3 versi juga. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Makassar, banyak. Bahasa Mandarin itu pun ada berapa versi. Inggris ada berapa versi, Portugis, macam-macam. Sabda saya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayat 3-nya, through Him, through the Word, all things were made. Without the Word, nothing was made that has been made. Jadi firman itu luar biasa. Masih ingat? The universe sehebat ini dibuat Tuhan pakai tangan, dikepal-kepal gitu, terus dilempar sana. Siapa kan jawab pakai apa? Perkataan. Berfirmanlah Tuhan, jadi ini, jadi itu. Yang belajar psikologi akan tahu, orang sehat kalau mendengar hal yang salah. Saya punya banyak pengalaman. Belum lama saya kenal seseorang, tiba-tiba hidung kirinya keluar darah. Walaupun gak tiap jam, tapi banyak sekali, sehari bisa 3-4 kali. Nah, dia tidak ke dokter, tapi baca Google. Ketika dia baca Google,
ada satu kata, kemungkinan cancer. Wah, orang ini langsung stres. Dalam 2 minggu turun 7 kilo, lumayan diet gratis. Hanya gara-gara kata-kata. Pernah terjadi, pernah dengar ada orang, ada masalah ibu, terjemahnya, tolong ada masalah. Tadi, ya ada masalah. Siapa bisa ngecek? Oke ya. Oke, thank you. Jadi kata-kata itu punya power. Betul? Maaf ini, jangan marah saya ngomongnya, tapi ini fakta. Dan saya pesan dalam nama Yesus, kalau ada yang sering kalah gara-gara satu kata ini, Indonesia cuma 5 huruf, kalau Inggris cuma 3 huruf. Maaf, saya paling marah kepada setan. Karena dengan satu kata ini punya power, orang bisa mati bunuh diri. Maaf. Dan kalau ada yang kena kata ini, bertobat hari ini. Jangan mau dibodohi. Maaf, gemuk. Betul? Berapa banyak orang mendengar kata gemuk langsung stres? Biasanya laki atau perempuan biasa. Lu serius misalnya? Gara-gara kata gemuk orang bisa perang dan bisa bunuh diri. Fat, maaf. Terus saya tanya iya atau tidak? Maka itu jangan kalah hanya dengan 5 huruf ini. Saudara, ini yang harus kita tahu. Di Indonesia, di IG, Instagram, ada akun cari Riri Bogar, kalau saya nggak salah. Ya, ini orang hebat. Riri Bogar ini memang, maaf, buatannya gede sekali. Nah, berapa waktu yang lalu dia sempat stres, bahkan sampai mau mati. Karena dia memang gemuk, dia nggak suka mendengar kata itu. Akhirnya suatu hari dia mengalami turning point yang drastis. Lalu dia bisa berubah. Nah, dengan kegemukannya itu dia sekarang terkenal. Jadi YouTuber, ya di Instagramnya, wah pengikutnya banyak sekali. Karena saya ketemu Riri Bogar, itu orang hebat. Nah saudara, jangan pernah kalah dengan kata-kata. Setuju saya bilang ini? Itu semua dari setan. Nah saya mau buktikan lagi, ya supaya saudara makin yakin. Dynamite itu ada di firman Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Secara fakta, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Berbagai orang yang gak punya mertua. Haleluya. Jawab, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Gak usah pura-pura, sudah kita tahu semua. Begitu Pak Gembala, coba sesekali tanya jemaat. Saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Tahu jawaban jemaat? Oh, jangan begitulah, saya belum ngomong. Ini. Jawabannya garuk-garuk. Apa ya khotbah 2 minggu lalu? Tapi khotbah mama mertua 16 tahun yang lalu masih ingat. Dan mama mertua sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ngerti ilustrasi ini? Ini betul atau tidak? Coba jawab, saya tanya. Nah, mengapa firman mama mertua nyantol, firman Tuhan tidak? Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Sesuai Yosua 1 ayat 8. Jadi omongan mama mertua yang pendek itu diulang-ulang. Ya lama-lama hafal. Dan itu punya pengaruh dalam hidup kita. Betul?
Haleluya. Itu dahsyatnya, dinamitnya surga. Firman, kekuatan yang luar biasa. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Samuel adalah satu-satunya nabi pemimpin yang tidak pernah dilantik, diordain, atau diurapi. Tapi kenapa dia bisa jadi hamba Tuhan, pemimpin Israel yang hebat? Karena ini. Karena mengurapi dia sudah mati, yaitu Imam Eli. Dan Samuel makin apa? Baca itu ayat setannya kok. Dan Samuel makin besar. Dan Yahweh menyertai dia. Nah ini dinamitnya. Dan Yahweh Tuhan tidak akan membiarkan satu pun firman-Nya gugur dari mulut Samuel. Berarti Samuel punya dinamit. Bisa punya firman. Bahasa Inggrisnya apa? Coba kita lihat. Bunyi, the Lord was with Samuel as he grew up, and he, the Lord, let none of his words fall to the ground. Dahsyat sekali. Itu firman. Apa yang terjadi? Ayat 20. Ini keren sekali. Maka, ayo baca. Tahulah, kenalah, ngertilah. Berapa orang? Seluruh Israel dari Dan itu bagian utara dekat Lebanon sampai Beersheba. Beersheba itu bagian selatan perbatasan Mesir. Nah, saudara, jadi Israel itu bukan seperti Indonesia dari timur ke barat, tapi Israel itu dari utara ke selatan. Lihat map. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa, baca, kepada Samuel, ayo bacalah, telah dipercayakan jabatan nabi yang tidak ada yang memberitahu. Samuel cetak kartu nama. Samuel punya blog, jadi blogger, punya YouTube. Coba coba. Enggak. Kok bisa? Yaitu tadi, karena firman Tuhan selalu nyata di hidup Samuel. Maka tahu. Ya. Oh, terima kasih. Coba lihat bahasa Inggrisnya ayat 20. Terima kasih buat tim langsung keluar. And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Nggak pakai kartu nama, nggak punya ijazah sekolah teologi, maaf, nggak ada yang tahu. Ini dinamik. Kira-kira kalau setan-setan tahu saudara dan saya di hidup kita ini ada dinamit tadi yang berupa firman Tuhan selalu nyata di hidup kita, kira-kira setan akan apa kalau mau ganggu kita? Cepat aja lama-lama, kasihan masakannya dingin nanti. Jadi kami turun mobil, banyak orang bawa ini, bawa itu. Saya coba minta, Bapak nggak kelihatan. Tapi yang saya tahu pasti itu enak. Ya saya muji dulu ke dikasih nanti. Nah ya cepetan jawab. Kira-kira setan akan mikir apa kalau mereka mau nyerang kita, attack us? Tapi setan tahu ada dinamik di hidup kita, ada firman itu. Setan mikir apa? Apa? Nggak dengar. Lari, betul. Wih, keren sekali. Maka apa? Apa tadi? Minggat, oke. Nggak berani deket-deket. Kabur. Ya. Kalau setan tahu ada firman, ada dinamik di hidup kita yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dahsyat. Oke, saya mau buktikan lagi. Yohanes 17 ayat 8.
Udah ketemu belum? Kisah Rasul berapa? 11:6. Oh ya udah, kita baca dulu. Wah, terima kasih Pak Gembala hebat. Ini loh, murid-murid gereja pertama itu punya dinamik. Kisah Rasul 17 ayat 6. Betul ya? Ayo kita baca dulu. Terima kasih Pak Gembala. Kisah Rasul 17 ayat 6. Gimana caranya ajari saya supaya tahu? Kata juga mencungkil balik kan, moodnya itu kan. Gimana? Pasti ingat di kepala. Oh hebat, langsung ingat di kepala. Ini pantai postasi. Udah? Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Jason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Wih, keren. Bahasa Inggrisnya apa? Coba cari terjemahan lain. Ini bos, ada TSI atau Jen, bacakan nanti ya bahasa Inggrisnya. Apa itu mengacaukan seluruh dunia? Ya, karena saya pernah baca bahasa Inggris, ya upside down, ya ada kata itu. Oke, ayo bahasa Inggrisnya. 17 ayat 6. Keluar ya di situ. Ini bos. TSI. Ya. Coba baca dulu terjemahan sederhana Indonesia. Yang kencang atau pakai mic? TSI. Oke, bacakan. Namun ternyata Paulus dan Silas tidak ada di situ. Maka Yason dan beberapa pengikut Yesus yang lain diseret kepada para pejabat kota. Mereka berteriak, orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah datang ke sini juga. Inggrisnya. But when they did not find them, they dragged Jason and some other brothers before the city officials, shouting, "These men who have caused trouble all over the world have now come here." King James. King James. Oh, King James upside down. Terima kasih. Ini dia. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, "These that have turned the world upside down are come hither also." IMB ada di Dia apa? Indonesia Modern Bible. Oke, silakan dibaca, Bu. Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Coba pakai mikrofon, Bu, supaya didengar oleh banyak orang. Namun karena tidak menemukan kedua rasul itu, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan para pejabat kota sambil berteriak, orang-orang yang menjungkir balikan dunia ini sedang datang ke sini. Wow. Senang gak kalau setan juluki kita ini orang-orang yang mengacaukan neraka? Lu coba jawab. Harusnya begitu. Harusnya setan-setan kalau melihat gereja itu gemetar. Kawat ini. Orang-orang ini yang bisa mengalahkan kita, bisa menjungkir balikan neraka. Mereka datang ke antara kita. Inilah gereja yang dinamis, yang membuat neraka gemetar. Jangan kebalik, kita dibuat gemetar oleh si setan. Setuju saya pakai kalimat ini? Nah, itu hanya oleh kuasa firman. Kita lihat Yohanes. Oh, the message bagus. When they couldn't find them, they collared Jason and his friends instead and dragged them before the city fathers, yelling hysterically. Apa histeris? These people are out to destroy the world. Wow. And now they have shown up on our doorstep. Wih, keren. Attacking everything we hold dear. Senang kalau dengar setan ketakutan melihat kita? Yes. Iya dong, jangan kebalik. Kita sering ketakutan kalau lihat mereka. Awas ya. Balik. Ini kebenaran luar biasa. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku, kepada Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ini dinamiknya, ini dunamos. Apa yang terjadi kalau semua orang telah menerima segala
segala firman. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Nah, segala firman itulah seluruh kebenaran. Sebagian firman itulah doktrin gereja. Katolik punya sebagian firman, doktrin Katolik. Gereja Baptis punya sebagian firman, doktrin Baptis. Lutheran, Reform punya sebagian doktrin lagi. Pentakosta punya sebagian lagi. Karismatik punya sebagian. Maka itu gereja tubuh Kristus terpecah belah sampai hari ini karena sebagian firman. Dan antar kita perang sendiri. Padahal semua doktrin gereja sumbernya dari Alkitab. Tapi kenapa buahnya pertengkaran? Dan kalau ada orang pegang satu doktrin, pasti menyalahkan yang lain. Betul atau salah kali ini? Ini yang merusak. Harusnya yang kita pegang the whole truth. Setuju? Seluruh kebenaran. Lalu kalau ada suara tanya saya, jadi Pak Daniel pakai doktrin apa? Saya jawab, satu-satunya doktrin yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Jadi kalau saudara dan saya menghidupi doa Bapa kami, maka kita ini saudara karena Bapanya satu. Tapi kalau kita menghidupi doktrin gereja masing-masing, Bapaknya beda-beda. Karena Katolik ngajar begitu, Protestan ngajar begini, Baptis ngajar begono, habis sudah begini, begitu begono, Bapak begini. Jadi kacau. Bapa kami yang dalam surga, Our Father in Heaven. Berarti kita satu saudara. Tahun 2021 waktu pandemi masih merajalela, viral di sosial media ada ilustrasi bagus. Suatu siang ada keluarga Kristen lagi makan di rumah. Tonton di depan pintu rumah ada homeless, ada tunawisma. Namanya keluarga Kristen, ya berbagi. Lalu tuan rumah ngajak homeless ini ke pintu belakang, masuk lewat pintu belakang dapur, ngerti ya? Terus disuruh duduk di lantai dapur. Si homeless lihat, pengemis lihat, Bapak Kristen ini ngambil makanan di meja, makan di mana istri anak-anaknya. Ya ke dapur, ya. Kepanasan dia bu, ya. Dia ke dapur bawa piring makan. Karena Kristen, dia bilang, ayo kita berdoa. Tirukan doa saya. Bapa kami dalam surga. Tahu-tahu si homeless jawab, Bapakmu dalam surga. Nah, itu dia. Bingung orang Kristen ini. Mungkin dia kurang kenceng ngomongnya. Ulangi lagi ya. Ya, karena butuh makan dia saja. Bapa kami dalam surga. Sama Bapakmu dalam surga. Akhirnya nggak jadi doa. Terus tanya, loh tadi aku ngomong apa? Bapa kami dalam surga. Lalu kamu ngomong apa? Bapakmu dalam surga. Kenapa? Ini jawaban ini. Kalau aku berkata Bapa kami, berarti kita sibling. Kita bersaudara karena bapaknya sama. Tapi kalau aku siblingmu, saudaramu, kenapa keluargamu makan di meja, aku makan di lantai? Keren gak ilustrasi? Ya bapakmu, bukan bapakku. Woi, waktu saya dapat ilustrasi itu, ini loh, doktrin tunggal yang diajarkan Tuhan Yesus.
Jangan kita misah-misahkan diri karena gereja. Setuju? Setuju. Jangan maksa pegang doktrin A, B, C, D, nggak usah. Apa kita satu ada di sana. Apa yang terjadi kalau segala firman yang Tuhan Yesus terima dari Papanya di surga dan segala firman disampaikan kepada kita, mereka tahu benar-benar. Sayang waktunya, saudara cari di rumah. Ternyata ada beda tahu benar-benar dengan benar-benar tahu. Luar biasa. Apa yang mereka tahu benar-benar? Bahwa baca. Bahwa siapa? Yesus datang dari Bapa di surga. Lalu setelah mereka tahu benar-benar, mereka ngapain? Percaya bahwa Yesus diutus siapa? Coba jawab. Diutus oleh Bapa di surga. Maaf ya, hampir tidak pernah ada gereja mengajarkan ayat dahsyat ini. Maka itu maaf, saya melihat wajah saudara bingung-bingung juga. Kok ada firman seperti ini? Ini dinamiknya. Maka itu setan benci dengan the whole truth. Setan gak suka dengan seluruh kebenaran. Dan mereka akan potong-potong jadi pasal kecil-kecil. Katolik, Baptis, Protestan, Pentakosta, Advent, dan Reform. Kacau. Karena yang disampaikan oleh gereja kepada dunia bukan segala firman, maka setan gak pernah tahu kita ini utusan siapa. Yang setan tahu kita utusan organisasi, utusan Katolik, utusan Protestan, utusan Baptis, utusan Advent, utusan macam-macam. Jawab betul atau salah? Maka itu mereka gak pernah takut dengan gereja model begini, karena kebenarannya gak utuh, cuma sebagian. Ini yang menyedihkan hati Tuhan ketika kita terkotak-kotak oleh doktrin. Jadi dalam kondisi seperti ini, gereja atau setan yang menang? Jawab dong. Jelas setan, karena mereka tidak tahu. Coba bahasa Inggrisnya. Pakai The Message juga bagus. Oh, GNT ini terjemahan apa? Oke, saya baca ya. I gave them the message that you gave me. Ya, nggak ada kata calling nggak apa. And they receive it. They know that it is true that I came from you, and they believe that you sent. Sama. Maaf, 2 minggu lalu presiden kita Jokowi ke Sydney, bukan? Betul? Ramai nggak yang ikut? Nah, ternyata di Melbourne ada satu pelarian orang Indonesia, nggak sebut namanya tahu, buat demo sendiri untuk melawan Jokowi. Nah, pemerintah Australia lebih memperhatikan yang mana? Presiden atau yang demo satu orang ini? Karena Jokowi datang atas nama negara. Orang yang demo itu atas nama kelompoknya, yang nggak punya otoritas sama sekali. Ngerti nggak kalimat contoh ini? Maka itu setan harus tahu tentang kita. Kita ini utusan siapa? Ternyata setan-setan akan tahu who sent us. Kalau segala firman itu hidup di hidup kita, di situ setan mundur. Jangan ganggu. Pribadi yang mewakili negara lalu datang ke negara lain
dijaga, dilindungi, diterima baik nggak oleh negara yang dikunjungi? Pasti. Karena membawa utusan. Ada terjemahan lain bahasa Inggris. Jen, ada terjemahan lain di situ? Tolong Filipus, terjemahan lain Yohanes 17 ayat 8 nggak dibaca. Apa? Soal CNT, the message tadi amplify. Nah, tolong ya, yang suka bahasa Inggris jangan pakai NIV, kurang bagus. Pakai amplified, ini paling hebat. Atau New King James, atau New Living Translation, atau the message. Ya, oke, saya baca. For, bacanya apa? The outer. Bacanya apa ini? For the outer. Outer. Oke, thank you. For the other word that you give me, artinya apa? Lengkap. I have given them, and they have received and accepted them, the word, the whole truth, and have come to know positively and in reality to believe with absolute assurance that I came forth from your presence, Father, and they have lived and are convinced that you, the Father, did send me. Kalau saudara baca Amplified ini, jadi Tuhan Yesus datang dengan full authority atau sebagian? Otoritas lengkap dari yang mengutus. Inilah dinamit itu, inilah kuasa itu. Maka itu setan benci Yohanes 17 ayat 8. Karena setan tahu kalau gereja punya kuasa ini, habis mereka. Ada TSI-nya? Coba bacakan. Ibu, ada tadi yang apa bahasa ini? Silakan baca dulu, dengar ya. Karena aku sudah menyampaikan ajaran yang engkau berikan kepadaku, dan mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Setan berani nggak ganggu gugat ini? Enggak berani. Misalnya ada penduduk Australia, misalnya nggak suka Jokowi, lalu mereka buat sesuatu. Siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi presiden kita? Pemerintah Australia. Belum ngerti? Karena Jokowi datang bukan sebagai pribadi, tapi mewakili negara. Nah, seperti itu yang harus terjadi di hidup kita. Miliki the whole truth, segala firman itu. Jangan sebagai ada kuasa yang Tuhan beri kepada kita dalam firman-Nya itu. Jadi kalau perkataan manusia bisa merubah hidup orang. Maaf, saya beri contoh lain yang terakhir. Bisa nggak suatu hari seorang dokter salah diagnos? Betul? Pilek dibilang sinus. Saya stres orang itu salah diagnos. Karena cuma ngomong begitu. Tapi inilah kekuatan kata-kata, kekuatan firman. Maka itu mulai hari ini, ayo kita menjadi gereja penuh kuasa. Terima Roh Kudus, terima firman yang utuh, lengkap. Katakan amin. Maka itu hati-hati kalau saudara dengar banyak khotbah via sosial media. Ada khotbah yang aneh-aneh. Periksa dan cek mana yang the biblical beneran, mana yang alkitabiah. Harus tahu isi. Maka Roh Kudus akan bekerja dahsyat di hidup kita ini. Amin. Bangga kalau kita bisa terima segala firman. Luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita ini. Maka itu belajar firman secara serius, penuh dengan pertolongan Roh Kudus. Maka ada otoritas, ada dinamit di hidup kita. Dan setan akan mikir-mikir kalau mau dekatin kita.
takut meledak nanti dia. Karena dinamik dalam hidup kita. Tepuk tangan buat diri sendiri karena saudara mau belajar firman dan mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati kita semuanya.